Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ramai diberitakan, makin ramai untuk beberapa hari terakhir terkait dengan gugatan cerai Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven. Bagi saya, perceraiannya itu tidak masalah. Itu urusan mereka. Mau bercerai, mau menggugat, tidak ada masalah. Keduanya adalah public figure yang sebagai masyarakat, saya melihat keduanya harmonis. Namun tiba-tiba kita kaget mendengar adanya berita gugatan cerai yang dilakukan oleh Mbak Imbong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu saja. Saya secara pribadi tidak mengenal siapa Mbak Imbong, dan saya juga tidak mengenal Paula Verhoeven. Namun sebagai public figure, kita melihat bahwa keduanya nampak harmonis, nampak romantis dalam rumah tangganya bersama kedua anaknya, Kiano dan Kinso. Namun persoalan menjadi rumyam ketika Mbak Imbong justru membeberkan dalam konferensi pers yang mengatakan bahwa Paula Verhoeven dituduh selingkuh dengan berbagai alasan, dengan berbagai pernyataan. Itu saja sebenarnya. Nah, tidak sampai di situ. Ya, banyak dari kalangan yang saya tidak kenal yang menyebutkan dirinya sebagai sahabat Mbak Im juga menambahi kisruhnya persoalan ini. Saya membaca berita tentang kekisruhan rumah tangga dari Mbak Imbong, mulai dari tuduhan selingkuh, transfer uang, ya kan, kemudian kalimat pelit, kemudian tidak terbuka, dikhianati, ada pria lain. Sahabat Mbak Imbong yang bernama Vista Putri justru mengagetkan kita semua dengan membeberkan berbagai macam persoalan yang tadinya kita tidak sangka bahwa persoalan itu benar-benar ada. Sebagaimana dikatakan oleh Vista Putri bahwa dulu sebelum nikah sama Mbak Imbong, Paula Verhoeven juga dikatakan ingin merebut pacar daripada Vista Putri. Bahkan setelah tunangan dan menikah, Paula Verhoeven pun hadir di tengah-tengah perkawinan Vista Putri dan suaminya yang sekarang sudah menjanda. Ya, berjalannya waktu muncul berita Nikita Mirzani yang sebagai sahabat Mbak Imbong juga mengatakan bahwa sosok pria berinisial M adalah yang diduga selingkuh dengan Paula Verhoeven. Sosok N ini disebutkan sebagai pria beristri yang adalah sebagai teman dekat Mbak Imbong yang
pernah bermalam atau sering bermalam di rumah Mbak Imbong. Demikian juga Vista Putri mengatakan hal yang sama. Katanya Vista Putri didatangi oleh Mbak Imbong dan diceritakan, curhat bahwa persoalan rumah tangganya seperti ini, bahkan belak-belakan sampai transferan uang, pelakunya adalah orang yang berinisial N, sahabat baik Mbak Imbong, kemudian sering bermalam di rumah, sama, ceritanya sama. Masalahnya, ini adalah masalah rumah tangga Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Saya sayangkan juga mengapa Mbak Imbong justru curhat sama kedua orang ini. Kedua orang ini seperti tadi saya sebutkan, Vista Putri adalah orang yang merasa pernah disakiti oleh Paula Verhoeven. Demikian juga Nikita Mirzani. Siapa yang tidak kenal Nikita Mirzani? Dia adalah teman akrab Mbak Imbong, partner ketika main sinetron atau main film. Dan semuanya mengatakan senada dengan Mbak Imbong, karena semua bersumber dari Mbak Imbong. Disinilah kita melihat bahwa Mbak Imbong dengan problem yang dihadapi dalam rumah tangganya justru curhat kepada wanita-wanita ini. Nah, dengan curhatan-curhatan, dengan ocehan-ocehan, dengan ungkapan dan pernyataan, mereka ini, Mbak Imbong, sahabat Baim, Nikita Mirzani dan semuanya menuduh Paula Verhoeven selingkuh dengan seorang pria berinisial N. Arti selingkuh adalah melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah, atau aktivitas seksual lainnya dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Itu makna selingkuh. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah apakah Paula Verhoeven melakukan hubungan seks terhadap pria yang berinisial N ini? N ini adalah sahabat daripada Mbak Imbong. Mungkinkah Paula Verhoeven melakukan itu? Tapi masalahnya sampai detik ini menghadapi sidang yang akan dilaksanakan 3-4 hari lagi, Paula Verhoeven tetap diam. Nah, saya sudah membuat narasi bahwa diamnya Paula Verhoeven adalah sebagai seorang wanita yang memiliki karakter. Harapan saya demikian. Dengan prinsip diam itu emas. Namun makin kesini berita semakin ramai. Bahkan banyak pakar-pakar hukum yang mengatakan ini persoalan rumah tangga tidak bisa disebarluaskan seperti ini. Banyak. Silakan Anda cari ya pakar-pakar hukum yang berbicara itu.
kita juga tidak bisa diam karena kita menyadari sebagai penggemar, mengetahui adanya public figure yang ramai diperbincangkan di media massa dan media sosial, tentu saja kita ingin mengungkapkan. Inilah ungkapan yang bisa saya lakukan. Kalau sosok M yang dimaksud adalah sosok teman Mbak Imbong yang ini, saya secara pribadi tidak yakin bahwa Mbak Imbong mau melakukan perselingkuhan, mau melakukan persetubuhan, mau melakukan perzinahan dengan orang ini. Saya pribadi, mungkin juga teman-teman, ya kan? Dia adalah teman baik Mbak Imbong, dia adalah bawahan Mbak Imbong, dia adalah karyawan Mbak Imbong. Kok sampai ya dituduh berselingkuh dengan istri Mbak Imbong? Itu menjadi pertanyaan. Paula Verhoeven sampai detik ini tetap tenang. Tetap tenang. Dilihat dari media sosialnya, selalu juga update. Tidak ada kerisauan, tidak ada kegundahan. Inilah yang saya maksud dengan diam itu emas. Tudingan-tudingan yang disampaikan Mbak Imbong dengan bukti-bukti yang disampaikan bahwa adanya CCTV, adanya chat, adanya komunikasi voice lewat handphone, adanya bukti transfer, itu belum membuktikan terkait dengan perselingkuhan. Makna dari perselingkuhan secara harfiah adalah adanya hubungan persetubuhan, ada hubungan seksual dengan pasangan yang bukan pasangan yang sah. Ini kalau perselingkuhan dengan tuduhan bersetubuh dengan pria berinisial N, dengan melihat kondisi fisiknya seperti ini dan mungkin juga secara ekonomi tidak lebih baik daripada Mbak Imbong, saya rasa sebagai penggemar ya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Namun media sampai detik ini masih ada sampai detik ini ada satu dari GPNN.com, Mbak Imbong meluangkan waktu demi hadir saat sidang cerai. Anda bisa baca sendiri ya. Semakin hari semakin ramai di media, semakin hari semakin banyak media yang mengungkapkan latar belakang mengapa Mbak Imbong menggugat cerai. Namun satu hal, persoalan perselingkuhan haruslah dibuktikan. Tidak bisa mengatakan perselingkuhan hanya melihat chat. Tidak bisa mengatakan perselingkuhan hanya melihat CCTV saat mereka berdua masuk. Tidak bisa dikatakan perselingkuhan kalau hanya adanya bukti transfer uang, yang mana justru yang perempuanlah yang mengirimkan uang. Tidak bisa. Yang dimaksud dengan tuduhan perselingkuhan adalah ada hubungan seksual. Kira-kira ada apa enggak? Nah, kalau saya melihat karakter dari Paula Verhoeven sebagai seorang wanita yang supermodel, tentu saja kalaupun toh mau melakukan itu, saya kira bukan kepada ini
jatuh pilihannya. Kalau ya. Tetapi ini tuduhan sudah begitu lebar, sudah begitu menyebar. N sebagai seorang pria yang beristri, N adalah sebagai sahabat daripada Mbak Imbong, N adalah orang yang bekerja di kantor Mbak Imbong dan tidur di rumah Mbak Imbong. Ini persoalan. Tidak mudah menuduh seseorang untuk melakukan yang mungkin orang itu sendiri tidak pernah berpikir tentang hal itu. Apapun dalilnya, dalam hukum di Indonesia, siapapun yang mendalilkan, siapapun yang menuduh perbuatan itu, maka kewajibannya adalah membuktikan. Tidak mudah membuktikan persoalan ini. Kalau hanya sekedar ingin bercerai, jangan menuduh istri selingkuh dan menyebarluaskannya dan mengabarkan kepada khalayak ramai. Istri adalah bagian daripada hidup kita. Istri adalah ibu dari anak-anak kita. Sudah mantap kita beristri dengan pasangan kita, maka kewajiban kita adalah menjaga apapun, baik buruknya istri harus tetap kita jaga. Demikian juga istri, baik buruknya suami harus tetap kita jaga. Nah, tinggal menunggu waktu. Persidangan perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan akan segera dimulai. Tanggal 23 Oktober 2024 dimulai sidang perdana. Dalam sidang perdana ini nantinya akan ditanya apakah Mbak Imbong benar-benar melakukan gugatan cerai dan apa buktinya. Kemudian akan diberikan waktu untuk mediasi selama 1 bulan. Bisa atau tidak dilakukan mediasi, akan tetap ada keputusannya. Ketika tidak bisa dimediasi, maka keputusan sidang akan dilanjutkan. Ketika bisa dimediasi, maka kasus gugatan perceraian dihentikan dengan keputusan damai. Masalah tidak hanya sampai di situ. Masih ada persoalan-persoalan lain terhadap hak asuh anak. Itu juga tidak mudah. Kalau hak asuh anak bagi saya ya, ibu yang berhak. Tetapi ada beberapa referensi dan jurisprudensi bisa ayah atau bapaknya mendapatkan hak asuh anak. Itu pengecualian karena ibunya tanda kutip ya sesuatu. Bisa juga ini kan ada 2 anak, bisa juga satu ke ayah, satu ke ibu, atau bisa juga ke ibunya dua-dua. Itu kaitannya dengan hak asuh anak. Terkait dengan harta gonogini, itu juga tidak mudah karena harta gonogini itu bukan seperti kue lapis yang bisa dibelah begitu ya. Ada faktor-faktor perusahaan dan sebagainya.
Tapi itu prosesnya masih lama. Yang jadi masalah sekarang ini adalah diamnya Paula Verhoeven tidak memberikan tanggapan sedikit pun terhadap berita-berita yang beredar. Saya memahami ya, ada karakter seorang wanita yang berbunyi begini. Wanita itu bisa menyimpan semua informasi yang ada dalam hatinya, tidak langsung dikeluarkan. Tapi pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, wanita itu kuat dan akan mengeluarkan semua yang dituduhkan kepadanya, sehingga menjadi berbalik arah. Ya, semoga saja apa yang dituduhkan oleh mereka-mereka, Pak Imbong dengan gugatan cerainya, dikuatkan dengan bukti-bukti yang katanya banyak, kemudian ada celotehan dari Vista Putri dan juga Nikita Midiani. Paula Verhoeven memiliki jawabannya dan mempersiapkan semua itu. Benar atau tidak, saya hanya yakin itu semua tidak benar. Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar.